guys, balik lagi di sini sama aku Renata. Jadi di sini di video kali ini kan aku udah upload dua video about speaking English. So yeah, that's the thing that aku belum bisa bahasa Inggris really well, speaks English really well. So yeah, that's the way I want to learn about how to speak English well. And I want to merangkum videonya ya, kira-kira ini versi bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi di video pertama itu aku menjelaskan apa yang membuat aku berbeda dengan teman-temanku gitu. Nah, salah satunya adalah dengan berolahraga atau exercising atau working out gitu ya, workout. Nah, jadi teman-temanku itu sebagian besar yang mungkin udah kenal aku itu adalah mereka sudah tahu gitu ya kalau aku tuh sangat suka olahraga, karena aku sudah mulainya sejak tahun lalu ya, around 1 tahun lalu, karena aku mulai itu di Desember tahun 2023. It's mean ya, ini berjalan sekitar 1 tahun kan, 1 tahun berjalan, 1 tahun gitu, satu tahun lebih 1 bulan ya gitu. And then banyak pertanyaan yang muncul dari teman-temanku adalah gimana caranya aku konsisten walaupun aku tuh punya banyak jadwal gitu ya, kayak jadwal kayak rapat organisasi, and then lebih ke banyak rapat organisasi sih, dan juga mungkin ada tugas-tugas dan lain sebagainya, nanti ada ya banyak lah. First of all, aku tuh udah punya jadwal yang mana itu tuh aku isi cuma buat olahraga. Jadi aku tuh olahraga di 4-6 itu aku kosongin untuk olahraga gitu. Kenapa olahraga itu bisa jadi pembeda antara aku dengan teman-temanku? Karena di samping teman-temanku itu bertanya gimana aku bisa konsisten, adalah gimana aku cara memulainya gitu. Karena aku memulai intense workout itu di tahun 2023 Desember itu karena aku merasa tubuhku itu udah agak susah buat digerakin gitu, kayak berat gitu ya, kayak berat, kayak nggak fleksibel gitu kalau buat gerak gitu. Dan aku nggak punya banyak kegiatan juga yang kayak menantang gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk mulai aja kali ya workout gitu. Mungkin karena dipengaruhi sesuatu ya guys. Nah, sesuatunya ini mungkin aku bakal ceritain ketika nanti kalau udah 1000 subscriber, dan nanti ya there's something interesting beside the background kenapa aku bisa melakukan workout sampai berjalan 1 tahun ini. Gimana pertanyaan itu adalah bagaimana aku memulainya. Nah, memulainya itu adalah dengan cara aku tuh pengen keluar aja dari zona nyaman gitu. Sebenarnya kayak butuh sesuatu yang menantang gitu. Ya di situ aku merasa ada sesuatu yang kalah dari diriku dan aku ingin mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Itu kayak ya, that's kita bakal cerita kalau misalnya kita udah tembus 1000 ya. Karena banyak teman-teman itu mereka nggak tahu bagaimana cara memulainya, dan ya masih terbelenggu dengan rasa malas itu gitu loh. Kalau misalnya waktu awal aku mulai itu juga masih berat gitu ya, kayak badanku belum bisa beradaptasi, dan juga banyak hal-hal yang mungkin bikin ya badannya sakit-sakit gitu kan ya, karena belum terbiasa. That's normal gitu. Terus habis itu sebenarnya olahraga yang aku suka itu adalah angkat beban atau lifting. Itu aku suka banget karena emang awal aku memutuskan untuk exercise itu adalah aku pengen badanku itu jadi gagah, bukan untuk menjadi kecil. Karena ya ini ada hubungannya sama video sebelumnya. Kalau aku tuh pengen banget beda dari yang lain gitu. Aku tuh pengen badanku gede, yaitu dari upper body itu aku pengen banget gede. Makanya aku tuh lifting. Jadi aku ingin memperbesar bahuku supaya ya kelihatan gagah aja gitu. Tapi semenjak mungkin ini masih liburan gitu ya, and then aku nggak punya alat-alatnya kayak dumbbell dan lain sebagainya. Biasanya aku latihan di kos-kosan itu pakai kita nggak bisa nyebut itu dumbbell, tapi adalah sesuatu yang aku buat, dan itu sifatnya kayak dumbbell gitu. Tapi karena ini lagi liburan dan aku lagi di rumah, makanya aku olahraganya kardio. Dan kenapa kardio ini dipengaruhi juga karena kalau di kos aku makannya sangat terbatas ya, karena aku nggak punya banyak makanan. Tapi kalau di rumah itu aku punya banyak makanan, jadi kayak ya we have to do kardio gitu. Nah,
Kardio yang aku lakuin itu per sesinya itu bisa sekitar membakar 500 kalori, dan selama kurang lebih 48 menit lah, 48 atau 47 menit di setiap sesi itu kita bisa membakar 500 kalori gitu. Dan aku pakai aplikasi yang itu tuh bisa bantu aku buat memanage core yang aku pakai gitu ya. Nah, sebelumnya itu aku juga udah pakai ini dari awal aku workout. Itu aku udah pakai ini, tapi aku juga waktu itu awal-awal tuh aku selingin pakai workout yang ada di YouTube, kan ada kan ya, kayak YouTube yang emang workout bla 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 gitu tuh ada. Apa sih, ting gitu dulu tuh ada, pokoknya waktu era Covid itu ada, itu aku dulu pakai itu, tapi mungkin menurutku aku belum sesuai gitu, karena itu udah bener-bener kayak advance banget, atau aku yang salah milih, aku juga gak ngerti. Akhirnya aku pakai aplikasi ini. Aplikasi ini tuh banyak banget kayak jenis-jenis olahraga yang bisa kamu pakai, mulai dari lengan, kemudian abs, kemudian pantat, kemudian juga bisa kaki gitu dan lain sebagainya, dan juga bisa custom. Nah, karena aku udah beberapa dari core yang ada di aplikasi ini udah aku selesai, jadi aku udah tahu pattern-patternnya atau udah tahu pola-polanya. Akhirnya kayak kalau udah selesai 30 hari nih, itu bakal balik lagi ke pemula, kan kayak for what gitu. So aku membuat coreku sendiri di bagian custom, dan di situ yang bagian custom itu ada 33 core latihan yang bisa dipakai. Dan yang pertama ya pastinya kita melakukan pemanasan. Nah, pemanasan itu kalian harus pakai yang dinamis, jangan yang statis. Kalau yang dinamis itu kayak misalnya yang kayak di sekolah-sekolah itu, yang cuma kayak menggerakkan tangannya tuh seperti ini. Nah, that's statis. Dan itu tuh menurutku itu buat pendinginan, bukan buat pemanasan. Pemanasan tuh yang you can get a circle with it. Nah, itu yang bikin badan kamu bergerak, dan akhirnya badan kamu tuh panas, atau badan kamu tuh kerasa lebih hangat gitu ya, karena you get a prepare of your body gitu loh sebelum melakukan olahraga gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa searching apa pemanasan yang dinamis tuh kayak gimana, and then nanti aku tampilin di sini. Repetisi-repetisinya tuh biasanya ya sekitar 20 sampai 30 repetisi di 3 set. Aku biasanya pakai 3 set gitu-gitu. Nah, nanti aku tampilin. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman bisa mau nanya, I'll really welcome. That's it for the video. It's in this video aku merangkum 2 videoku yang aku buat, karena emang aku masih struggle pakai bahasa Inggris, jadi aku explain in one video in this gitu guys. Maybe that's all. See you on the next video. Dadah.